Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan betul ya dengan sebaik-baiknya momen Ramadan kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah momentum terbaik di dalam hidup kita. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Setelah 11 bulan lamanya kita menunggu-nunggu, berharap-harap akan kedatangan bulan Ramadan ini. Sekarang Allah takdirkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan ya. Jangan sia-siakan Ramadan kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 35. Dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan laki-laki yang banyak mengingat Allah, perempuan yang banyak mengingat Allah. Allah telah menyediakan bagi mereka maghfirah. Jadi a'adda lahum ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyediakan untuk mereka maghfirah. Maghfirah itu adalah ampunan ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa ajron 'azima, dan pahala yang besar ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain ya, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menerangkan ya, maksudnya zikir yang banyak itu apa? Zikir yang banyak itu adalah dengan membaca tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, dan takbir, Allahu akbar, dan perkataan-perkataan yang lainnya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling minim adalah yaitu merutinkan zikir sesudah sholat fardu. Zikir pagi dan petang, zikir pagi dan sore, dan ketika muncul sebab-sebab tertentu. Maksudnya misalkan turun hujan, ini sebab tertentu, ada turun hujan, berzikir Allahumma shayyiban nafi'ah, ya Allah aku mohon kepadamu hujan yang bermanfaat. Nah, ini sebab-sebab tertentu. Atau ketika kita naik kendaraan, kemudian kendaraan itu nanjak, maka bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika kendaraan kita ini turun ya, turun menukik atau turun pokoknya, maka bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah itu minimal, kata beliau, setiap selesai sholat dia berzikir. Ya seperti yang zikir kita lakukan tuh, istighfar ya 3 kali, kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan seterusnya. Zikir setiap selesai sholat berzikir. Kalau kita ingin disebut sebagai laki-laki atau perempuan yang banyak mengingat Allah, setiap selesai sholat 5 waktu kita berzikir. Yang kedua, zikir pagi dan sore. Ya,
zikir pagi dan sore. Biasanya kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, misalkan 10 kali. Itu sama dengan membebaskan 4 orang budak, ditulis 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, kemudian dia dijaga oleh Allah SWT dari godaan setan, ya. Atau membiasakan membaca apa? Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Kata Nabi, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, ya. Jadi zikir ini amalan yang ringan, mudah, tidak mengeluarkan tenaga yang berat, tidak memakan waktu yang banyak, tidak mengeluarkan biaya, tetapi fadilahnya itu sangat luar biasa. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Zikir itu lebih baik daripada kita bertemu dengan musuh, kemudian kita memenggal lehernya, atau musuh itu yang memenggal leher kita. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian amal yang paling baik dan paling suci di sisi Rabb kalian, dan yang paling tinggi derajatnya untuk kalian, dan juga lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu musuh lalu kalian menebas batang leher mereka dan mereka menebas batang lehermu, ya, atau mereka membalasnya, begitu ya. Para sahabat berkata, tentu mau, ya, mau ya Rasulullah, ya, pasti mau, ya. Beliau bersabda, zikrullah, yaitu kamu mengingat Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya. Bayangkan dalam satu hadis ini Nabi katakan apa? Zikir, mengingat Allah itu dikatakan oleh Nabi amal yang paling baik, yang paling suci di sisi Tuhan kalian, yang paling tinggi derajatnya untuk kalian. Maksudnya dengan kita berzikir Allah akan mengangkat derajat kita, dan lebih baik daripada infak emas dan perak, ya. Dan lebih baik daripada kamu bertemu musuh lalu kamu memenggal lehernya, atau dia membalasnya, ya. Artinya dia mau membunuh kita. Maka para sahabat langsung mengatakan, mau ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam Al-Qur'an ini banyak sekali, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, ya, agar kita banyak mengingat Allah, jangan sampai lupa kepada Allah, ya. Misalnya mungkin yang sering dibaca oleh khatib biasanya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, jadi orang yang melupakan Allah itu dikatakan oleh Allah mereka itu orang fasik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir 3 tadi itu hendaknya kita biasakan. Ya, selesai sholat kita berzikir kepada Allah, jangan terburu-buru pergi. Kemudian pagi dan sore kita membaca wirid, zikir pagi dan petang. Kemudian karena sebab-sebab tertentu tadi itu, ya. Dan Nabi itu sehari-harinya itu selalu berzikir atau berdoa. Mulai dari mau tidur, Bismikallahumma ahya wa amut, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nanti ketika masuk kamar mandi berzikir lagi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Keluar kamar mandi juga begitu, ghufranak. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setiap saat masuk pasar, ketika bercermin, ketika naik naik kendaraan dan sebagainya,
Rasulullah SAW selalu berzikir. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hendaklah kita berzikir kepada Allah setiap kita itu melakukan perbuatan baik. Minimal kita membaca basmalah, bismillah, minimal, ya. Dan ini sangat mudah sekali. Allah sangat ridho kepada seorang hamba yang memakan sesuap makanan, sebelum makan dia mengucapkan basmalah, bismillah, selesai makan dia memuji Allah, alhamdulillah. Allah itu sangat ridho. Yang kita cari kan ridho Allah. Maknanya apa di sini? Kok sampai hanya dengan makan minum saja Allah itu ridho? Maknanya Allah itu sangat senang sekali dengan orang yang selalu ingat Allah. Mau makan dia menyebut nama Allah, selesai makan dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang paling mudah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasakan lisan kita ini mengucapkan 4 kalimat yang paling dicintai Allah, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, itu saja. Itu kalimat yang paling dicintai Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagimu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Allahu akbar, Allah maha besar.